Seorang Sensei Gusli itu seorang yang petani yang hebat. Soalnya di sini tuh beda Pak, petani-petani paling beda itu Sensei Gusli Pak. Sosok beliau dan sosok Pak Agus itu dia tuh bisa menempatkan diri di mana dia berada gitu Pak. Ini petani muda, siang jadi ingatan, malam jadi impian. Oke Garu, bangun bangkit dan menatap. Agus Ali Nurdin, pria kelahiran Majalengka, Jawa Barat ini merupakan sarjana strata 1 Agribisnis Institut Pertanian Bogor. Pria yang dikenal dengan panggilan Gusli ini mantap memilih mengembangkan sektor pertanian, khususnya organik, hingga memiliki omset ratusan juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Agus Ali Nurdin. Kalau di dunia persilatan, di dunia maya, saya dipanggil Kang Gusli. Saya Ketua P4S Okiagaru Ikamaja, kelompok tani Okiagaru Farm. Saya juga alumni Magang Jepang, Ikatan Keluarga Alumni Magang Jepang. Kemudian saya Duta Petani Milenial Provinsi Jawa Barat. Dari awal Gusli sudah tertarik untuk menjadi petani. Sebelum magang di Jepang pada tahun 2008 sampai 2009, Gusli pada tahun 2005 membentuk kelompok tani bernama Okiagaru Agritech di Majalengka, Jawa Barat. Jadi pada zaman 2005 itu saya berkeinginan untuk pergi ke Jepang, menimba ilmu terkait budaya Jepang, kehidupan di Jepang, terutama belajar pertanian. Dari situ muncul nama Okiagaru. Okiagaru itu artinya bangun dan membangunkan, Pak. Kemudian ada Ikamaja, kalau Ikamaja itu Ikatan Keluarga Alumni Magang Jepang. Jadi Badan SDM, Kementan itu kan ada program dari tahun 83 tuh pemuda tani magang di Jepang. Kebetulan saya 2008, 2009 diberikan kesempatan untuk menjadi program petani muda magang di Jepang. Saya di Provinsi Wakayama pernah belajar kometo mikang. Jadi ada padi dan jeruk. Nah, yang diperoleh dari sana itu lebih banyak kita di etos kerja, Pak. Jadi etos kerja sama manajemen pengelolaan usaha tani. Terutama passion menjadi seorang petani. Nah, etos kerja ini banyak halnya, mulai dari disiplin, kemudian waktu ya, kemudian manajemen pengelolaan ya, bagaimana seprofesional mungkin mengelola usaha tani walaupun itu dikelola oleh keluarga tani saja. Pulang dari Jepang, Gusli bertekad membuat petani yang berjiwa profesional dalam cara mengolah dan manajemennya. Hingga saat ini, ia berhasil membentuk Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S Okiagaru di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang menjadi lembaga agribisnis petani muda yang mandiri, inovatif, profesional, bertaraf internasional, berbasis ekonomi syariah, dan ramah lingkungan. Tidak diterapkan semua secara seluruh teknologi yang dari Jepang karena itu kan semua dikalibrasi, Pak. Mulai dari buka lahan sampai panen itu semua pakai mesin itu dikalibrasi. Nah, kalau kita kan mungkin baru buka lahan aja ada kultivator gitu, tapi mesin tanamnya belum, kemudian dan lainnya belum. Sehingga kalau dengan tujuannya megang Jepang, sebenarnya kita sudah semuanya bisa diaplikasikan di Indonesia. Ya tadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hanya nanti untuk peningkatan kapasitas di dalam usaha tani dengan sentuhan-sentuhan industrialisasi, baik itu teknologi tangible atau intangible, ya mungkin belum sepenuhnya ya. Hal dasar apa yang bisa ditanam di sini adalah sikap dan paradigma berpikir, Pak. Jadi bagaimana kita membuat usaha tani ini tidak hanya seperti kebutuhan ekonomi dapur saja, tapi dibuat seprofesional mungkin dan menjadi bagian di dalam proses subsistem dari hulu, on farm, off farm, bahkan kita ya supporting system ini yang adanya P4S ini gitu. Hal ini bersinergi dengan program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services atau YES yang merupakan program untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja muda pertanian dengan membekali berbagai keterampilan. Jadi apa yang kita visikan di dalam misi kami adalah bagaimana menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan petani muda Indonesia.
Nah, artinya dengan hadirnya program YES ini berarti kan pemuda-pemuda di pedesaan ataupun pemuda desa yang ada di perkotaan gitu kan, mereka bisa lebih berpikir lagi bagaimana menghasilkan sesuatu harapan kehidupan itu bisa dimulai dari desa itu sendiri. Nah, program YES ini luar biasa Pak, karena satu, menembaknya anak-anak muda, kemudian fokus di pedesaan, dan ini dasar bagaimana paradigma bangsa ini untuk bisa lebih besar lagi, karena semuanya diarahkan untuk bisa mandiri di dalam mengelola kehidupannya, mendapatkan dan menuju kesejahteraannya itu sendiri. Target program YES adalah pemuda-pemudi usia antara 17 sampai 39 tahun dengan syarat memiliki usaha dan minat pertanian. Mereka akan diajarkan kepiawaian terkait investasi pertanian, manajemen usaha tani, inovasi teknologi pertanian, input terkait usaha pertanian, serta jaringan pasar komoditas pertanian sehingga dapat menampung tenaga kerja muda di perdesaan. Target program YES adalah petani milenial. Para petani milenial dinilai sangat potensial untuk melanjutkan pembangunan pertanian di Indonesia. Karena mereka rata-rata cerdas, adaptif terhadap teknologi, dan siap memasuki era pertanian 4.0. Namun untuk menciptakan pemuda perdesaan menjadi petani milenial, diperlukan dukungan dan sinergitas berbagai elemen. Salah satunya adalah mengoptimalkan peran BPP dan P4S menjadi pusat penggodokan petani milenial sebagai pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan sehingga dapat membantu petani milenial untuk mengakses pasar, menginput pertanian dengan dukungan keuangan, serta membantu menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait manajemen rantai pasokan dan pemasaran. Saat ini upaya pembinaan dan optimalisasi peningkatan kualitas BPP dan P4S sebagai Business Development Service Provider atau BDSP terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPP SDMP bersama dengan program YES. Dengan terwujudnya optimalisasi BPP dan P4S sebagai pusat pelatihan generasi muda milenial, tujuan Kementan dalam mencetak sebanyak mungkin petani milenial yang berjiwa wirausaha pertanian dan mampu menggiring pembangunan pertanian menjadi maju, mandiri, dan modern akan tercapai. Sementara Gusli menginginkan generasi milenial yang harus mengambil peranan dan berada di garda terdepan dalam penyediaan pangan dengan menjadi pelaku utama agribisnis yang bersertifikasi. Yang saya dapatkan untuk belajar di sini itu pertama disiplin, mengatur waktunya bagaimana. Jadi saya belajar pertanian organik dan saya juga mengikuti pelatihan buat magang ke Jepang, Pak. Terus kan di sini kita fokusnya untuk magang ke Jepang ya, Pak. Jadi belajar juga tentang bahasanya juga, bahasa Jepangnya juga. Saya ingin pergi ke Jepang, Pak. Ingin mempelajari pertanian, sistem pertanian di Jepang. Ya, yang salah satunya dari teknologi. Soalnya kan Jepang itu salah satu pertanian yang maju di dunia, Pak. Terus kayak gimana kerja di Jepang tuh seperti apa, dan lelahnya, terus kerasnya belajar apa untuk kerja di Jepang itu seperti apa. Seorang Sensei Gusli itu seorang yang petani yang hebat. Soalnya di sini tuh beda, Pak, petani-petani. Paling beda itu Sensei Gusli, Pak. Dari sosok beliau, dari sosok Pak Agus itu, dia tuh bisa menempatkan diri di mana dia berada gitu, Pak. Jadi saya ingin belajar dari beliau bagaimana caranya saya bisa seperti rumput, bisa tumbuh di mana saja. Sebagai generasi milenial, Gusli memiliki gagasan yang sejalan dengan tujuan program YES, yakni program YES dapat menarik teman-teman seusianya
untuk membangun serta mengembangkan sektor pertanian. Keseriusan Gusli dalam mendukung program YES, kini lahan milik Okiagaru Farm seluas 17 hektar tersebar di Cianjur, Cisarua, dan Depok bahkan telah bersertifikat organik sejak 2016 dari LSO In Office untuk tempat magang bersertifikasi untuk calon penerima manfaat program YES. Bagaimana kita mencetak petani ya menjadi pelaku utama di dalam subsistem agribisnis. Jadi sementara ini pelaku utama itu kan bukan petani, Pak, gitu kan? Ada hal-hal lain yang mengatakan dia seorang petani, kemudian membantu petani gitu alibinya. Nah harapannya ini petani ini menjadi pelaku utama dalam subsistem agribisnis. Itu yang di situ termaktub di dalam tujuan itu kemandirian program YES. Nah kalau secara realnya di dalam program YES ini kemarin kita lihat ada program yang namanya magang bersertifikat. Karena mungkin kalau hanya BIMTEK itu bagi yang dia sudah wirausaha itu mungkin 2-3 hari. Tapi kalau untuk mencetak tadi petani menjadi pelaku utama itu minimal 1 musim, Pak. Jadi 1 musim tanam, kemudian bareng dengan kami di lokasi pelatihan gitu kan dan permagangan. Kemudian ada pengakuan. Makanya kemarin ada informasi, ada program magang bersertifikat itu. Sehingga kita punya SIM. Saya ahli di sayuran organik misalnya. Ya saya punya SIM, Pak. Ada standarnya, kemudian ada sumbernya. Ya organik misalnya kita bersumber dari SNI 6729 2016. Jadi kita bisa membuktikan bahwa kita kompeten di bidang organik, spesialis sayuran organik. Artinya selama masih di kita dunia ini ada manusia ini hidup, artinya bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis pangan. Harapan Gusli juga selaras dengan program YES, yakni generasi milenial harus fokus dan bersinergi untuk membangun sektor pertanian. Tidak ada usaha yang sia-sia. Semua bergantung pada kemauan generasi muda untuk mengembangkan diri di sektor pertanian. Zaman sudah berubah, cara-cara tradisional sudah berganti dengan mekanisasi dan kemajuan teknologi. Maka generasi milenial yang harus mengambil peranan dan berada di garda terdepan dalam penyediaan pangan di negara kita dan internasional melalui ekspor. Okiagaru, bangun, bangkit, dan menantang. Okiagaru, luar biasa. Oke, arigatou gozaimasu.